Oke. Oh enak. Gimana rasanya? Enak. Mantap Udah ya? kayak zam-zam kelihatannya. Bu, gimana Bu? Mantap. Mantap ya? Bu. Ini Arin dari sini ya? Pak Kapolsek belum nih Pak Kapolsek. Hebat ya untuk menandatangani prasasti. Program air bersih ini adalah usulan dari Pak Yandri. Saat itu menyampaikan bagaimana kondisi air bersih di kampung Kelapian. Beliau menyampaikan, Ibu bisa Pak, saya justru nangani. Memang kalau besar dibutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu untuk menyelesaikan, karena air bersih ini impact-nya cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mungkin yang selama ini selalu ngomong diare atau apa, itu impact yang langsung gitu. Tapi kalau air itu lama-lama, kalau air itu mengandung sesuatu zat, itu impact-nya bisa, mohon maaf, kalau anak kecil bisa yang sampai Down syndrome, kalau ada logam-logamnya, kemudian bisa juga sampai ke kanker dan sebagainya. Karena itu saya begitu Pak Yandri menyampaikan, oh enggak Pak, ini harus kita tangani kalau untuk air, saya sampaikan. Dan alhamdulillah cukup cepat, ini program ini cukup cepat, tidak terlalu lama, karena memang ini harus cepat supaya Bapak Ibu sekalian sehat. Airnya sudah bisa dinikmati. Sudah ya. Yeah. Alhamdulillah. Jadi kalau itu bisa digunakan, insya Allah anak-anak kita juga akan semakin sehat. Sekali lagi mohon maaf, ini masih ada 2 ya Pak. Masih ada 2, saya sekalian mohon izin dan mohon pamit. Nanti karena kita masih ada 2 tempat lagi, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau waktunya panjang, saya juga pengen menyampaikan untuk pemberdayaan ekonomi supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih sejahtera. Ya, bisa lebih sejahtera. Jadi insya Allah itu bisa. Ditunggu Bu. Iya, insya Allah itu bisa. Nanti Pak Yandri saja yang bicara. Jadi saya ingat saat saya masuk Pak, saya dikasih data oleh staf saya. Saya jadi wali kota, saya tanya berapa yang miskin? 9%. Aku enggak percaya. Ya saya kan tahu, memang saya suka masuk-masuk. Jadi makanya saya ingat tadi ada anak-anak melatunkan tadi, saya ingat saya turun itu ya begitu Pak, sampai hafal saya. Nah, saya nggak percaya, kamu jujur saja ngomong berapa. Ibu tahu yang sebenarnya? Ya, 32%. Oke, saya ambil alih 32%. Dia ngomong, Bu, nanti gimana dengan DPR? Ini Pak ya. Nggak apa-apa, nanti aku yang jelaskan. Lebih baik bagi saya tahu real dan saya bisa nangani daripada saya tidak tahu. Nanti saya nggak nanya, nanti saya ditanya di akhirat ya. Nah, ya nanti semampunya. Terus terang saat itu saya juga bagaimana menyelesaikan ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, progresnya cukup bagus. Bahkan banyak yang dulu itu, mohon maaf, dia cerita, Bu, saya dulu mau nyekolahkan anak saya aja harus hutang-hutang. Tapi mereka sekarang jadi miliarder, ada yang rumahnya 3, 4, bahkan banyak yang punya, sudah banyak mobilnya lebih dari 1. Dan terakhir Pak, saya cek, saya mau turun, saya cek ternyata kemiskinan tinggal 4,9% dari 32%. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa, kita harus yakin kita bisa. Ada seorang ibu datang ke saya, Bu, ini gimana Bu, saya mau nyekolahkan anak nggak bisa, yuk. Terus menurut saya ya, saya tanya, ibu-ibu, berapa persen yang pakai kerudung? Itu di Surabaya tidak, ini hampir semua. Dia nyampaikan, ibu itu jawab 50%, ibu yang lain lebih 50%.
Kenapa kita nggak buat kudung sendiri? Kita jual ke teman kita sendiri. Alhamdulillah si ibu ini sekarang pegawainya lebih dari 200. Sekarang sudah ekspor, dia ke Timur Tengah, kerudung sama baju muslim. Padahal dia nggak bisa jahit. Waktu saya dikasih mesin jahit, dia dengar, "Bu, saya mintanya mesin jahitnya, tapi saya belum bisa jahit." Udah ikut kursus saja. Itu kursus di Surabaya tuh kalau Sabtu Minggu ada namanya program pahlawan ekonomi. Anggotanya adalah ibu-ibu dari keluarga tidak mampu, dia tergabung di situ sesuai dengan minatnya. Ada yang minatnya jahit, ada yang minatnya buat kue, makanan dan sebagainya. Si ibu ini belajar jahit, sekarang sudah jadi eksportir pakaian busana muslim di Timur Tengah. Jadi pegawainya udah 200. Saya kalau jalan di kampung, ibu nganggur, ibu mau kerja ya, saya ikutkan dia. "Bu, ini nggak boleh keluar sama suaminya." "Nggak apa-apa Bu, nanti saya pinjami mesin jahit." Jadi mesin jahit itu dipinjami di rumahnya Pak. Seperti itu. Di rumah saja bisa cari uang. "Bu, gimana cara masarkannya?" Kita ajari Pak, transaksi online. Jadi sudah 2010 saya ngajari ibu-ibu Surabaya berjualan dengan transaksi online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa. Kenapa? Karena kita penduduk besar itu adalah potensi. Kita bisa jual apa saja untuk ibu-ibu ini. Jadi yang satu bikin kerudung, yang satu bikin kue, yang satu nanti kalau ibu-ibu tertarik, nanti saya buatkan connect, nanti kita ada training tiap 1 minggu namanya Pahlawan Ekonomi Nusantara. Dulu saya buat Pahlawan Ekonomi di Surabaya dan alhamdulillah berhasil. Saya ingin menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah karena Allah Maha Adil. Saya dulu tidak punya uang Mbak Yandri dicalonkan jadi wali kota. Saya bingung, terus teman saya Pak Don itu menyampaikan, "Tenang aja Bu, ibu kita semua tidak punya uang, tapi Allah kita maha kaya. Jadi kalau kita meminta terus, pasti insya Allah Allah memberikan kepada kita." Ya, kita semua keluar. Kalau anak-anak yang saya pengen sekolah di sana, bisa, aku punya uang. Itu tujuannya. "Bu, saya pengen ini," bisa, karena kita punya uang. Jadi itu harus dibangun, tidak perlu keluar rumah. Saya juga nggak mau, saya juga nggak pingin lah ada masalah dengan keluarga hanya karena masalah ekonomi. Kita bisa cari uang, insya Allah semut saja diberi rezeki oleh Gusti Allah. Apalagi saya orang Jawa Bu, jadi kalau ngomong Gusti Allah. Kalau di sini sama ya, oh ya. Seperti itu kira-kira.